Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Didit. Dalam video kali ini kita akan membahas konsep Retrieval Augmented Generation atau yang biasa disebut RAG. Sebuah pendekatan yang membuat AI bisa memberikan jawaban yang akurat dan berbasis data nyata secara real time, bukan hanya berdasarkan pengetahuan dari pelatihan sebelumnya yang dimiliki AI tersebut. Kita juga bisa melihat bagaimana RAG bekerja, apa berbeda dengan fine tuning, serta mengenal konsep seperti chunking, embedding, dan vector search. Konsep-konsep itu adalah konsep yang harus kalian pahami untuk implementasi RAG. Sekarang kita bahas apa itu RAG. RAG sendiri adalah teknik yang menggabungkan dua kemampuan utama AI. Yang pertama mengambil informasi eksternal, dan yang kedua menghasilkan jawaban baru. Kalau teman-teman bayangkan model AI seperti GPT itu ibarat otak manusia yang sudah banyak membaca, tapi pengetahuannya berhenti di titik waktu tertentu, sesuai dengan data pelatihannya. Dengan RAG, AI bisa mengakses sumber informasi tambahan seperti dokumen internal, database, atau artikel terbaru setiap kali menjawab pertanyaan dari kita. Proses RAG sendiri sebenarnya sangat sederhana. Yang pertama, saat ada pertanyaan, sistem mencari potongan informasi yang paling relevan dari sumber data eksternal yang kita sediakan. Lalu yang kedua, informasi itu dikirim ke model bahasa LLM untuk menghasilkan jawaban yang berdasarkan data nyata, bukan sekedar dugaan. Dengan kombinasi ini, RAG membuat AI bisa memberikan jawaban yang faktual, up to date, dan pastinya sesuai konteks yang kita inginkan. Untuk dapat mengetahui konsep RAG secara keseluruhan, teman-teman harus paham tiga hal yang penting. Yang pertama, chunking, yang kedua, embedding, dan yang ketiga adalah vektor. Sekarang kita bahas dulu apa itu chunking. Sebelum sistem bisa melakukan retrieval, langkah pertama adalah menyiapkan data agar bisa dipahami oleh AI. Tahapan awal tersebut dinamakan chunking. Chunking berarti memecah dokumen besar menjadi potongan kecil atau chunk. Setiap potongan berisi satu konteks yang utuh. Misalnya satu paragraf dalam laporan, satu pasal dalam kebijakan, atau satu bagian dari suatu artikel. Kenapa ini penting? Karena model AI memiliki batas konteks. Ia tidak bisa membaca seluruh dokumen besar sekaligus. Dengan chunking, sistem hanya perlu mencari dan memproses bagian yang paling relevan dengan pertanyaan pengguna, sehingga prosesnya jadi lebih cepat, konsumsi memori lebih efisien, dan yang pasti hasilnya lebih fokus dan relevan. Jadi bisa dibilang chunking adalah cara AI memecah pengetahuan besar menjadi potongan kecil yang mudah dicerna. Sekarang kita bahas apa itu embedding dan vektor. Setelah dokumen dipecah menjadi chunk, setiap potongan teks perlu diubah menjadi format yang bisa dipahami oleh mesin. Disinilah proses embedding berperan. Embedding adalah cara untuk mengubah teks menjadi representasi angka atau yang disebut dengan vektor. Vektor ini berfungsi seperti koordinat dalam ruang multidimensi yang merepresentasikan makna teks tersebut. Artinya, dua kalimat yang memiliki arti serupa akan memiliki vektor yang posisinya saling berdekatan. Misalnya, cara membuat kopi, lalu langkah menyeduh kopi. Meskipun berbeda kata, embedding akan menempatkan keduanya di posisi yang hampir sama, karena maknanya mirip. Dengan cara ini, AI bisa melakukan pencarian berdasarkan makna, bukan hanya pencocokan kata. Dan hasil embedding ini disimpan dalam database khusus yang disebut vector store, seperti Pinecone, Chroma, atau Qdrum. Vektor inilah yang nantinya akan digunakan untuk menemukan konteks yang paling relevan saat proses retrieval dilakukan. Sekarang kita bahas pencarian semantik. Apa sih pencarian semantik itu? Jadi, setelah data disimpan dalam bentuk vektor, sistem RAG bisa mulai melakukan pencarian secara semantik. Ketika teman-teman memberikan pertanyaan, pertanyaan itu juga diubah menjadi vektor. Lalu sistem menghitung kemiripan antara vektor, antara pertanyaan dan data yang disimpan di vector store. Semakin dekat posisi dua vektor di ruang makna, semakin mirip artinya. Proses ini memungkinkan sistem menemukan potongan informasi yang benar-benar relevan secara makna, bukan hanya yang memiliki kata kunci serupa. Potongan data yang paling mirip inilah yang akan dikirim ke model bahasa untuk menghasilkan jawaban. Dengan begitu, AI dapat memberikan jawaban yang faktual dan kontekstual berdasarkan data yang ada. Oke, sekarang sudah paham kan apa itu RAG? Lalu baik yang bertanya, kalau begitu apa bedanya sih RAG dengan fine tuning?
Sebenarnya keduanya sama-sama meningkatkan kemampuan model AI, tapi tujuannya sangat berbeda. Sekarang kita bahas fine tuning. Fine tuning berarti melatih ulang model dengan data tambahan agar model bisa belajar gaya, nada, atau konteks baru. Misalnya agar AI berbicara dengan gaya perusahaan tertentu atau memahami terminologi teknis yang spesifik. Namun, proses fine tuning memakan waktu, biaya, dan sumber daya komputasi yang sangat besar. Sedangkan untuk RAG, di sisi lain tidak mengubah modelnya, ia hanya menambahkan lapisan pencarian eksternal yang memungkinkan model mengakses data tambahan secara langsung. Kelebihannya, RAG lebih fleksibel dan dinamis. Kalau ada data baru, teman-teman cukup menambahkannya ke database tanpa retraining ulang model. Karena itu, RAG cocok untuk menjawab pertanyaan berbasis pengetahuan yang terus berkembang atau real time. Sementara fine tuning cocok untuk menyesuaikan perilaku atau gaya bicara model. Oke, sekarang teman-teman sudah paham konsep dasarnya, mulai dari bagaimana RAG bekerja, apa itu chunking, embedding, sampai perbedaan dengan fine tuning. Di sini N8N akan berperan sebagai alat otomasi untuk menggabungkan semua komponen RAG yang tadi kita bahas. Kita akan lihat langkah demi langkah bagaimana data diambil dan di-chunking, lalu dia embedding menjadi vektor, dan disimpan ke vektor database, serta digunakan untuk menjawab pertanyaan dengan konteks data kita sendiri. Seperti teman-teman lihat, di sini saya punya dua workflow sederhana. Workflow pertama ini adalah untuk memproses file dan merubahnya menjadi vektor dan menyimpan di dalam database. Dan workflow kedua ini adalah chatbot sederhana, di mana chatbot itu akan mengambil data dari database vektor yang sebelumnya sudah kita insert. Sekarang kita lihat masing-masing workflow-nya. Workflow untuk insert data sendiri sederhana ya, hanya beberapa node. Node pertama itu form submission, di mana ini untuk upload file. Lalu ada node Supabase vector store. Saya untuk contoh kali ini menggunakan database Supabase. Lalu untuk embeddingnya sendiri saya menggunakan OpenAI. Dan untuk chunkingnya sendiri saya menggunakan bawaan node N8N. Untuk embedding sendiri, OpenAI menyediakan model khusus memang untuk embedding, bukan seperti model untuk AI agent, contoh seperti ini. Embedding sendiri di OpenAI ada 3, yaitu large, small, dan ada. Ada ini versi pertama ya. Untuk contoh kali saya menggunakan small karena memang tidak terlalu kompleks. Lalu untuk settingan chunknya sendiri, saya menggunakan chunk size-nya 700 dan chunk overlap-nya 150. Apa sih chunk size itu? Chunk size itu pemisah, maksudnya begini, misalnya ada dokumen yang sangat besar gitu ya. Nah, dokumen itu akan dipecah menjadi 700 token. 700 token OpenAPI gitu ya. Lalu overlap itu 150, overlap itu penyambung. Jadi misalkan analogi begini, misalkan kalian baca buku, buku itu bab 1 dan bab 2. Nah, bab 2 itu ada sedikit informasi tentang bab 1 supaya nyambung gitu. Jadi supaya nanti AI-nya itu nggak bingung saat ngambil data atau mencari data. Chunk size sendiri, ini kalau terlalu sedikit itu nggak bagus karena pasti datanya akan terpotong, dan kalau terlalu besar itu nanti AI akan sulit untuk mengingat sesuatu. Jadi di tengah-tengah aja ya, ini disesuaikan sendiri dengan kebutuhan masing-masing. Kalau ingin tahu lebih jelas, kalian bisa googling apa itu chunk size dan chunk overlap. Sampai sini untuk insert data cukup seperti ini. Sekarang kita coba tes. Sebelumnya saya mau kasih tahu kalau saya sudah punya database di Supabase. Database sendiri ini cuma ada 4 kolom, ID, konten, metadata, dan embedding. Untuk konten sendiri nanti ini isi dari dokumen yang sudah dicang atau dipecah. Lalu metadata ini, metadatanya dan embedding ini adalah numerik dari database vektor. Sekarang kita coba. Untuk contoh kali ini saya menggunakan file yang saya dapat dari internet. File untuk KAK tender. Sekarang kita cek ya. Submit. Nah, di sini pertama kali file diupload,
file itu akan diproses di node ini. Node ini fungsinya untuk memecah file menjadi bagian-bagian kecil, lalu di-embed menggunakan embedding OpenAI dan dirubah menjadi vektor dan disimpan ke dalam database. Kita bisa cek lognya. Ini lognya ya. Lognya sendiri, pertama data masuk, file, KAK perencanaan, lalu file itu dipecah berdasarkan kriteria yang tadi kita tentukan menjadi 700 per chunk-nya. Dari situ lalu di-embed oleh embedding OpenAI, dirubah menjadi numerik dan disimpan di dalam database vektor. Ini hasilnya, hasil dari database vektornya. Kita bisa cek di database kita, nanti muncul, nah kurang lebih seperti ini hasilnya. Jadi data itu akan dipecah menjadi kecil-kecil dan dirubah menjadi vektor. Ini vektornya. Ini yang nanti akan diolah oleh LLM. Oke, sampai sini saya harap paham untuk konsep embedding dan konsep insert data, rubah data menjadi vektor. Sekarang kita cek untuk chatbotnya. Sekarang kita buka dulu contoh filenya. Kita coba cari ini ya, kita coba sumber pendanaan. Sumber pendanaan anggaran belanja bersumber dari APBD Kabupaten Gorontalo Utara tahun anggaran 2025 dengan nilai pagu anggaran adalah sebesar 75 juta. Sekarang coba kita tanya, berapa anggaran untuk tender ini? Dia mencari ke dalam vektor, dicek, lalu diolah di LLM. Oke, benar ya datanya ya, 75 juta. Padahal saya hanya nanya berapa anggaran untuk tender ini. Jadi konsepnya itu LLM ini akan mencari ke dalam vektor, di mana itu menggunakan semantic source. Jika ketemu, langsung diambil datanya, diolah lagi dan disampaikan ke kita. Ini kalau misalkan tadi chunk size-nya terlalu kecil, mungkin datanya akan terpotong sampai sini, atau bahkan AI nggak mampu menjawab. Jadi teman-teman harus bisa pastikan chunk size ini jangan terlalu kecil dan jangan terlalu besar. Karena apa? Karena hasil nanti mempengaruhi apa yang akan diolah oleh LLM. Sampai sini saya harap paham dengan tutorial sederhana ini, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.